warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bu Indah pada pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah ini anak-anak diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar pengamalan sila pertama, kedua, ketiga di sekolah. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham? Sip, pinter. Nah, kali ini kita akan belajar subtema 3 dan subtema 4. Nah, di subtema 3 anak-anak akan belajar pengamalan sila keempat di tempat bermain dan pengamalan sila kelima di tempat bermain. Sedangkan subtema 4 yaitu pengamalan sila keempat sebelum ke tempat wisata. Kemudian yang kedua yaitu pengamalan sila keempat di tempat wisata. Kemudian yang ketiga pengamalan sila kelima di tempat wisata. Nah, mari anak-anak simak materi berikut. Tema 5, subtema 3. Yang pertama, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain, dan yang kedua, pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Bunyi sila keempat pasti anak-anak sudah tahu ya. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dilambangkan oleh gambar kepala banteng. Sila keempat bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Menentukan kelompok dalam permainan adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, selanjutnya yaitu sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman yang saat berdiskusi. Yang kelima, menggunakan kata santun saat memberikan pendapat. Pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Nah, bunyi sila kelima Pancasila apa, Nak? Ya, benar sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh gambar padi dan kapas. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Berikut contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Yang pertama, hak di tempat bermain yaitu menggunakan fasilitas bermain di taman. Yang kedua, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Kewajiban di tempat bermain yang pertama, merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Yang kedua, membuang sampah pada tempat sampah. Tema 5, subtema 4. Yang pertama, pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Yang kedua, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Dan yang ketiga, pengamalan sila kelima di tempat wisata. Pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata.
Nah, sila keempat Pancasila dapat diamalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata. Sebelum berwisata, kita dapat mendiskusikan hal-hal berikut. Yang pertama, tempat yang ingin dikunjungi. Kemudian yang kedua, makanan yang akan dibawa saat berwisata. Yang ketiga, alat transportasi yang akan digunakan. Yang keempat, perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Kita dapat menyampaikan pendapat kepada ayah dan ibu. Kita harus menyampaikan pendapat dengan sikap yang santun. Jika ada perbedaan pendapat, nah kita harus menerimanya dengan berlapang dada. Pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Sila keempat Pancasila itu mengajak kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Apa itu bermusyawarah? Ya, bermusyawarah artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Berikut sikap yang harus dihindari saat melakukan musyawarah. Yang pertama, memaksakan kehendak pada orang lain. Itu tidak boleh dilakukan ya. Kemudian yang kedua, tidak mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang ketiga, memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat. Pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain: yang pertama, suka bekerja keras; yang kedua, hidup secara hemat; yang ketiga, menghargai orang lain; yang keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama; yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Contoh pengamalan sila kelima di tempat wisata yaitu mengikuti aturan yang ada dengan ikut mengantri saat berada di taman hiburan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan guru? Semoga anak-anak paham ya. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, nanti anak-anak mengerjakan soal dari link Google Form. Nanti Bu Indah akan membuatkan soal melalui link Google Form. Tetap jaga kesehatan anak-anak, rajin belajar, sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Bu Indah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.